Yang itu kita siapin awal dulu dibuka. Tapi jangan ditampilin dulu. Tapi dibuka aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you? Great. I'm very well. How about you? And how about you, Miss? I'm great. Okay, thank you for joining this Zoom meeting. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Miss akan membacakan daftar hadis terlebih dahulu. Nana Fatia Suliana. Present. Adila Destilia Eka Putri. Present, Miss. Tintari Danuriati. Present. Rika Agustin. Present, Miss. Windy Agustin. Present, Miss. Oke, hadir semua ya hari ini. Agar pembelajaran kita membawa berkah untuk kita semua, hendaknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah mengenai teks lisan dan tulis untuk meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan meminta atau mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris. Ungkapan-ungkapan ini penting untuk dipelajari ya teman-teman, dan yang akan kita pelajari ini ungkapan dalam bahasa Inggris. Bagaimana pentingnya atau perlunya kita mempelajari bahasa Inggris? Karena kita ketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang mana dapat sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memperluas relasi. Oke, kembali ke topik awal mengenai materi. Sebelumnya, Miss akan menjelaskan teknik pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jadi, di awal pemaparan materi, di sini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai yang pertama ada asking for attention atau meminta perhatian, yang kedua ada checking understanding atau bisa kita sebut dengan mengecek pemahaman, yang ketiga ada reward good performance atau menghargai menghargai tindakan baik atau mengapresiasi tindakan orang lain, dan yang terakhir adalah expression of asking and giving opinion, ekspresi untuk meminta dan memberikan pendapat. Setelah itu saya punya dua contoh conversation dari asking for attention dan checking for understanding yang bisa teman-teman coba untuk membacakannya nanti setelah saya menjelaskan empat materi tadi, empat penjelasan tadi. Dan yang terakhir setelah semuanya selesai, saya akan memberikan sedikit kuis untuk teman-teman. Saya tidak perlu berlama-lama lagi ya, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita. Yang pertama di sini ada asking for attention. Apa sih asking for attention itu? Jadi asking for attention atau bisa kita sebut dengan meminta perhatian adalah ekspresi yang kita gunakan ketika kita membutuhkan perhatian dari orang lain. Ketika kita berbicara dan membutuhkan perhatian dari orang lain, tetapi dalam kondisi tersebut kadang tidak kondusif atau ramai, tapi kita ingin didengarkan, maka kita bisa mengucapkan kalimat asking for attention ini. Nah, di sini ada contohnya, next slide please. Contohnya di sini example of asking for attention ada excuse me, attention please, dan everybody may I have your attention.
Dan jawaban atau respons dari asking for attention tersebut bisa yes please, alright, itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Paham, Miss. Tidak. Paham ya. Nanti jika teman-teman ingin bertanya, bisa ditanyakan di akhir pembelajaran. Oke, next slide, please. Yang kedua, materi yang kedua, pembahasan yang kedua adalah checking understanding. Apa sih checking understanding itu? Di sini saya akan membacakan penjelasannya in English. The social function of checking understanding is to know how well the listener gets the point which the speaker has told or explained. When we explain something to our friends and maybe the things we explain are quite difficult to understand, we don't think we will confirm or check our friends' understanding of the explanations we have given. Jadi checking for understanding ini adalah frasa atau kalimat yang digunakan untuk menanyakan dan memastikan apakah lawan bicara kita atau orang yang sedang berbicara dengan kita memahami atau tidak apa yang kita bicarakan. Nah, checking for understanding ini sering digunakan oleh orang yang sering menjelaskan, seperti contohnya guru, dosen, pembicara, dan sebagainya. Nah, dalam pembicaraan sehari-hari, kalimat ini pun seringkali perlu kita gunakan. Ya, contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita sedang berbincang atau sedang berbicara dengan teman, kemudian kita merasa apakah teman kita ini paham atau tidak dengan apa yang kita ucapkan, maka kita bisa gunakan kalimat checking understanding ini. Nah, di sini ada contoh-contohnya, contoh dari checking understanding. Yang pertama ada it's good, isn't it? Jadi ketika kita selesai berbicara, selesai menjelaskan isi obrolan kita bisa menanyakan kepada teman kita tadi, apakah dia paham dengan pembicaraan kita, dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian di sini juga ada example in sentence, contoh dalam kalimat ya, yang bisa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari ketika kita sedang berbicara dengan teman. Do you understand what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang saya bicarakan tadi? Gitu. Kemudian selanjutnya ada reward good performance. Reward good performance ini bisa kita sebut dengan apresiasi pekerjaan baik yang telah dilakukan orang lain. Rewarding people for good performance is vital to motivating and retaining talent. When people are rewarded for their effort, they are likely to become more loyal and productive. Jadi kalimat reward good performance ini bisa kita gunakan kepada orang lain, contohnya kepada teman kita atau kepada jika kita menjadi guru, kepada murid kita ketika murid ini mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan pelajarannya dengan baik, maka kita bisa menggunakan reward good performance ini untuk mengapresiasi, dan tujuannya juga untuk memotivasi agar orang ini, lawan bicara kita ini merasa usahanya dihargai, merasa usahanya berhasil gitu. Nah, di sini ada contoh kalimat-kalimat dari reward good performance. Ada yang pertama ada that's great, yang kedua ada it's beautiful, yang ketiga ada excellent. Nah, di sini juga dicantumkan di PowerPoint jawaban dari kalimat reward good performance ini. Ketika ada orang, contohnya mengatakan kepada kita, mengapresiasi kepada kita, that's great, atas pekerjaan kita bisa mengucapkan thank you atau thanks atau thanks a lot. Yang terakhir di sini ada expression of asking and giving opinions. Asking opinion is used
when you want to ask or need the opinions of others. Jadi di sini yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir adalah ekspresi untuk meminta dan memberikan pendapat. Apa sih ekspresi meminta dan memberikan pendapat ini? Rasanya ini tidak asing ya teman-teman. Kalimat-kalimat pemberian kalimat meminta pendapat atau memberi pendapat itu tidak asing kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita ingin berpergian, contoh kecilnya ketika kita ingin berpergian, kita bertanya pendapat teman kita, baju mana yang lebih cocok saya gunakan untuk pergi kali ini atau untuk jalan sekarang. Gitu. Nah di sini there are many ways to ask your opinion. Ada banyak cara, ada beberapa cara untuk meminta pendapat. Di sini ada contohnya ada do you think it is good? Kemudian ada what do you think of it? Nah, di sini ketika ada orang yang bertanya pendapat kepada kita, contohnya ada teman yang bertanya pendapat kita, do you think it is good? Jika pendapat kita setuju, maka kita bisa menjawab dengan yes, I think so. Jika kebalikannya, tidak setuju, kita bisa menjawabnya dengan I don't think so. Kemudian contoh yang kedua, ketika ada yang bertanya, what do you think of it? I think it's too bla 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 gitu. Jadi kita memberikan pendapat kita memberikan pendapat ketika kita dimintai pendapat oleh orang lain. Nah, kemudian juga ada example in sentence. Yang tadi example in sentence. Contoh meminta pendapat dalam bentuk kalimat. Di sini ada contohnya what is your opinion about this film. Nah di sini ada contoh apa pendapat kamu tentang film ini. Ini bisa kita gunakan ya untuk percakapan kita sehari-hari bersama teman ketika kita selesai menonton film contohnya, maka kita untuk menanyakan pendapat teman kita tentang film yang telah kita tonton tadi, maka kita bisa menggunakan kalimat ini, what is your opinion about this film? Next slide. Di sini if you need to express your opinion about someone or something, then here are some common ways to do that. Di sini juga ada contoh-contoh kalimat untuk kita mengungkapkan pendapat kita kepada sesuatu atau kepada orang lain. Di sini ada contohnya, I think, in my opinion, dan di sini juga ada contoh kalimatnya. In my opinion, this is the best website for learning spoken English. Mungkin ketika kita sedang belajar ya bersama teman kita, kemudian kita sedang mencari website yang bagus untuk belajar berbicara bahasa Inggris dan kita punya referensi, kita bisa memberikan pendapat kita dengan cara in my opinion, this is the best website for learning spoken English. Kemudian di sini saya punya contoh conversation. Boleh dibuka Word. Oke teman-teman, di sini saya ada dua contoh
conversation tentang asking for attention sama apa bawahnya tuh di scroll banget. Dan bukan itu loh. Nah, itu tuh. Udah. Kita kirim di grup. Ini beda deh. Yang udah dikasih ada dua. Tutup lagi dulu. Oke teman-teman, di sini saya ada dua contoh conversation tentang asking for attention dan checking understanding. Saya minta dua dari teman-teman untuk membaca example conversation asking for attention. Ada yang ingin membaca? Sinta, Miss. Oke, Sinta dan Nana. Oke. Silakan baca conversation asking for attention. Oke, Miss. Oke, Nana yang Vino ya. Oke. Excuse me. Yes. Do you know which bus I should take if I want to go a university? Oh, I will go to the same place. We can take the same bus. I see. Thank you. No problem. Look over there. That's the bus. That blue one? Yes. Okay. Oke, untuk yang kedua, siapa yang ingin membacanya? Boleh, Miss. Windy dan Aku. Vika boleh baca Oke. example yang kedua. Cari ya. Oke. Mulai. So that's how you solve this problem. Any questions? Then what's the correlation this problem with the previous one? I think they're kinda similar with each other. I'm thinking right? They're different. The previous one, we use a simple multiplication. In this one, we use multiplication, then use square root. Do you understand? Bawah Dila masih ada nggak? Oke, thanks. Nana, Vita, Vika, and Windy. You have done your best. Jadi dari percakapan yang pertama, percakapan tentang asking for attention, di sini di kalimat pertama asking for attention ada di excuse me. Nah, untuk di conversation yang kedua, untuk conversation checking understanding,
di sini ada di percakapan terakhir yang dikatakan oleh teacher. Di situ ada kalimat do you understand? Oke, sepertinya pembahasan kita sudah selesai sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari awal sampai akhir? Tidak, Miss. Sudah dimengerti ya, sudah dipahami. Mengerti. Terakhir, saya ada kuis untuk teman-teman. Makasih, Mon. Yang pertama, pertanyaannya give the example of asking attention sentence. Ada yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Cinta, Miss. Oke, Cinta. Okay. Can I get attention, please? Oke, it's untuk pertanyaan yang kedua, ada saya yang ingin menjawab. Give the example of reward the performance sentence. Hana, Miss. Oke, silakan Nana. That's great. You have done your best. Yes, that's a great answer. Thank you, Nana. Untuk pertanyaan yang ketiga, dapat menjawab. Hi, Miss. Oke, Nabila. What is your opinion about this film? Oke, it's a great answer. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kalian sudah menjawab pertanyaan dengan sangat benar dan telah mengikuti materi saya, pembelajaran saya pada kesempatan kali ini dengan baik. Semoga materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada yang mau lagi?